Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari pembahasan kemarin, pembahasan perihal air atau air-air yang bisa digunakan untuk bersuci. Dalam kitab Safinatun Najah disambung dengan penjelasan salah satu toharoh atau praktek bersuci, yaitu di sini adalah mandi. Dimulai dengan pembahasan awalnya hal-hal yang mewajibkan mandi. Mandi dalam hukum Islam atau dalam fikih kajian fikih, ini ada mandi sunnah, ada mandi wajib. Di sini diawali dengan pembahasan hal-hal yang mewajibkan mandi wajib. Yang jelas di sini tentunya mandinya hukumnya wajib. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Utawi iki ku ana fasal suwiji fi mujibatil ghusli. Fi mujibatil ghusli kang tetep ing dalem jelasake pira-pira perkara-perkara sing majibake adus. Mujibatul ghusli utawi perkara-perkara atau pira-pira perkara sing majibake adus sitatun iku ana 6. Ilajul hasyafati, rupane manjingake hasyafah atau ngelbokno hasyafah fil farji ana ing farji. Wa khurujul mani, lan metune mani. Wal haidu lan haid, wan nifasu lan nifas, wal wiladatu lan mana, wal mautu lan mati. Artinya ini adalah fasal yang menjelaskan hal-hal yang mewajibkan seorang mukallaf untuk mandi. Hal-hal yang mewajibkan seorang untuk mandi adalah satu. Pertama, ilajul hasyafati fil farji, masuknya hasyafah. Masuknya hasyafah artinya ujung zakar, fil farji masuk pada farji. Di sini mulaj ataupun mulaj, yang dimasuki atau yang memasuki ini sama-sama hukumnya wajib mandi. Hanya sekedar di situ masuk itu sudah wajib, meskipun tanpa ada sebuah khurujul mani. Yang kedua adalah khurujul mani. Yang kedua dari hal-hal yang mewajibkan mandi adalah keluarnya mani. Ini bisa dialami laki-laki maupun wanita. Jadi seumpama mimpi maupun yaqotoh atau dalam keadaan tidak mimpi, dia mengalami ataupun terjadi khurujul mani pada seorang laki-laki maupun wanita, di situ maka wajib mandi. Terus kemudian ketiga wal haidu, ketika selesainya keluarnya darah haid, jadi sudah bersih atau sudah nakok, maka di situ wajib untuk mandi. Yang keempat adalah wan nifasu, ketika bersihnya dari nifas. Ketika sudah nakok bersih dari nifas, maka selesai nifas itu diwajibkanlah seorang wanita untuk mandi. Yang kelima ada wal wiladatu, melahirkan. Entah itu melahirkan janin, entah itu masih alaqoh atau mudghah, segumpal darah, atau mungkin segumpal daging. Intinya sesuai aran Qawabil kalau dalam kitab, artinya sesuai para pakarnya atau mungkin para ahli profesional tentang masalah perkandungan,
bahwa itu adalah dipositifkan sebagai bakal manusia, maka ketika seorang wanita mengeluarkannya atau melahirkannya, meskipun dalam berupa alaqah atau segumpal darah atau mudghah segumpal daging, maka wajib untuk mandi setelah melahirkan hal itu. Yang terakhirnya wal mautu, atau yang keenam di sini wal mautu, mati. Di sini kewajiban untuk mandi bagi mayit bukan dibebankan kepada mayit, tapi kepada seorang yang hidup. Dan kewajiban ghuslul mayit ini merupakan fardu kifayah. Jika salah satu dari yang hidup sudah melakukannya, maka gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Selanjutnya pembahasan lebih detail dari poin per poin yang kita bahas tadi, yaitu tentang hal-hal atau suatu yang mewajibkan untuk mandi. Pertama ada poin ilajul hasyafati fil farji. Pada poin ini ilajul hasyafah, yang dimaksud ilaj itu memasukkan, kalau bahasa Jawanya manjingake. Artinya masuk di sini adalah ketika sudah masuk pada batas-batas yang sudah tidak diwajibkan untuk dibasuh ketika beristinja. Jadi seumpama ketika masuknya belum sampai ke batas tersebut, artinya hanya ada di batas-batas yang diwajibkan untuk beristinja, maka belum mewajibkan untuk mandi bagi mulij maupun bagi mulaj fiha, atau bagi laki-laki ataupun wanitanya. Kemudian bahasa al-hasyafah itu artinya adalah ujung zakar. Kalau bahasanya ulama-ulama kuno itu helm. Artinya ketika helm zakar ini sudah masuk ada di batas tadi, maka di situ diwajibkan untuk mandi. Entah itu khoroja maniyun bidzalika amla, entah keluar mani ataupun tidak, kalau sudah masuk maka wajib untuk mandi. Kemudian bahasa fil farji, artinya masuknya ujung zakar pada farji. Farji yang dimaksud di sini bukan hanya terkhusus pada kubul, artinya memasukkan juga dubur, dan bukan hanya terkhusus pada manusia, artinya seumpama hewan juga mewajibkan. Dan juga tidak hanya terkhusus dalam keadaan hidup, artinya dalam keadaan mati pun juga di situ mewajibkan untuk mandi. Hanya saja ketika mayit maka mayitnya tidak perlu dimandikan kembali, karena dalam keadaan mayit di sini mayit sudah tidak ahlun ditaklif, tidak ahli untuk ditaklif, jadi tidak dibebani dengan taklif. Poin yang kedua adalah khurujul mani. Ketika seorang mengalami khurujul mani, entah itu laki-laki maupun wanita, maka dia wajib untuk mandi. Entah itu dalam keadaan tidur atau keadaan yaqadhah, artinya tidak tidur, maka wajib untuk mandi. Dan pada poin kedua ini atau khurujul mani tidak terkhususkan dengan cara ilaj maupun tidak. Jadi masalah poin pertama dan poin kedua, artinya masalah ilaj. Ilaj ini mewajibkan mandi, atau masuknya hasyafah pada farji ini mewajibkan mandi, entah khoroja maniyun amla. Begitupun juga sebaliknya, bahwa khurujul mani itu menyebabkan mandi, entah itu bi'ilajin amla, disebabkan oleh dukhulul hasyafah fil farji atau tidak. Nah, di sini perlu juga diketahui ciri-ciri khas mani itu apa, sehingga ketika seseorang mengalami keluar sesuatu cairan dari salah satu kelaminnya, dia tahu atau paham konsekuensi yang akan dilakukannya. Untuk mani sendiri di sini
dijelaskan lahu salasu khawas atau 3 ciri khas. Untuk yang pertama, lahu raihatun karaihatil ajin rutba wa raihatun karaihatil bidi jaffa. Jadi ketika dalam keadaan masih basah itu baunya seperti bau adonan roti, dan ketika kering itu seperti putih telur. Itu ciri khas pertama atau tanda-tanda pertama. Yang kedua adalah at-tadaffuq inda khurujihi. Jadi keluarnya itu secara tadaffuq atau bertahap, enggak langsung kayak air kencing itu yang langsung keluar sur gitu. Artinya tadaffuq itu kalau bahasanya muncrat-muncrat. Yang ketiga ciri khasnya adalah at-talazzuz bi khurujihi. Dia merasakan enak dengan keluarnya. Nah, demikian adalah tiga ciri khas atau tanda-tanda bahwa itu adalah mani. Dan ini tiga ciri khas ini tidak disyaratkan harus semuanya itu terdapat pada yang keluar atau al-kharij. Sehingga seumpama ada yang keluar namun dalam poin ketiga dan kedua nggak ada seumpama, tapi dia di poin pertama masuk kategorinya, maka tetap kita kategorikan sebagai mani. Yang ketiga adalah al-haidu. Nah, artinya ketika sudah selesai haid maka seorang diwajibkan untuk mandi. Dan yang keempat adalah an-nifas. Ketika seorang sudah selesai melahirkan dan dia mengalami sebuah pendarahan nifas, maka ketika sudah selesai nifasnya di situ dia diwajibkan untuk mandi. Yang kelima adalah al-wiladah atau melahirkan. Melahirkan ini entah itu yang dilahirkan berupa wujud bayi atau janin, keadaan hidup atau keadaan mati, atau mungkin yang dikeluarkan hanya segumpal darah atau yang disebut alaqah, atau mungkin yang dikeluarkan baru berupa mudghah. Maka apapun yang keluar, jika memang itu menurut ahli dalam bidang persalinan atau masalah kandungan itu adalah cikal bakal dari manusia atau bayi, maka tetap dengan keluarnya itu mewajibkan mandi. Untuk wiladah sendiri dalam satu kasus seumpama seorang di sini sesar ya, maka di sini ada satu takbir dalam kitab Bajuri dijelaskan mengacu dari fatwa Imam Romli, Imam Bajuri dawuh bahwa untuk orang yang melahirkan tidak pada jalan semestinya di sini tetap diwajibkan untuk mandi. Poin keenam yang mewajibkan untuk ghuslu adalah al-mautu atau kematian. Sebenarnya kematian ini bukan hal yang mewajibkan kepada mayit untuk mandi, tapi yang diwajibkan adalah orang-orang yang hidup, dengan artian wajib ini atau fardu ini adalah fardu kifayah. Dan kiranya seumpama dilakukan salah satu dari bagian mukallaf, orang-orang mukallaf, maka sudah cukup menggugurkan kewajiban dari yang lainnya. Mati mewajibkan untuk mandi, artinya kita wajib memandikan mayit, yaitu dengan catatan: 1. Mayitnya adalah muslim. 2. Mayitnya tidak mati syahid fil qital atau dalam pertempuran perang. Untuk seumpama ketika kafir ya tidak wajib kita mandikan, atau mungkin mati syahid ya juga tidak kita mandikan. Khusus kafir nanti artinya terserah, mau dimandikan monggo, enggak dimandikan ya monggo. Artinya seumpama mau dimandikan ya enggak haram. Di sini terserah mau dimandikan, yang penting enggak wajib. Terus wa amma syahid, untuk orang yang syahid atau gugur karena jihad fisabilillah, maka tidak boleh kita mandikan, artinya haram. Karena pada suatu hadis itu la tughsiluhum fa inna kulla jurhin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Kanjeng Nabi Muhammad pernah dawuhan bersabda kepada para sahabat, jangan engkau semua ini memandikan semua syuhada. Fa inna kulla jurhin, karena semua luka yang ada di sekujur tubuhnya, bekas-bekas darahnya juga,
yafuhu miskan yaumal qiyamah. Semerbak wangi besok di hari kiamat menjadi misik. Dilanjutkan bahasan faslun fil ghusli wallahu a'lam bishawab.